Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel CGA TV. Oke, apa kabar kalian? Semoga kita hari ini dan seterusnya diberikan kesehatan, diberikan rizki yang melimpah dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini aku akan mengebahas masalah pati lagi yang di Malaysia. Dan ingat, aku ada hak untuk menasihati teman-teman saya dari Indonesia. Jadi kalau orang bilang aku tak ada hak, lah lantak. Jadi aku ada hak, menurut aku pribadi aku ada hak untuk menasihati dan memberikan info buat teman-teman orang Indonesia. Dan untuk konten kali ini aku akan ngebahas masalah pati yang masuk ke Malaysia yang tidak mengikuti prosedur. Jadi banyak sekali warga tempatan, warga Malaysia yang komplain terlalu banyak warga asing, warga luar negara yang masuk ke Malaysia terlalu banyak, melambat di mana-mana. Dan puncaknya pati selalu dibilang masuk secara sembunyi-sembunyi, mengikuti jalur tikus dan lain-lain. Dan untuk video ini akan mereaksi dari pihak Imigrasi Malaysia, punca ataupun penyebab masuknya pati-pati ke Malaysia bukan karena pati saja, bukan karena tekong saja yang salah, tapi pihak Imigrasi Malaysia yang salah juga. Dan baru-baru ini banyak sekali yang kena tangkap pihak berkuasa Malaysia karena kita tengok dulu videonya. 1, 2, 3, play. Baru-baru ni viral yang SPRM tangkap hampir 50 orang penguatkuasa immigration yang terlibat dengan sedikit seluduk masuk warga asing melalui cara counter setting. Basically, cara seluduk masuk warga asing melalui cara counter setting ni, ada sindiket atau ejen yang menguruskan warga asing. Lepas tu mereka akan kontak dengan pegawai immigration untuk dapatkan tarikh yang sesuai. Dah dapat green light tarikh, mereka akan bagilah segala detail berkenaan warga asing yang mereka nak bawa masuk. Dan kemudian pegawai immigration ni akan bagi tahu nombor kaunter khas yang mereka perlu lalu untuk dapatkan pelepasan. Maknanya mereka ni dapat masuk ke dalam Malaysia tanpa melalui prosedur pemeriksaan yang ketat. Oke, jadi Encik ini bilang pihak imigrasi ini sudah bekerja sama dengan ejen yang ada di luar untuk memasukkan warga asing melalui counter yang ada di airport, guys. Jadi mereka akan diberikan tarikh, kalau bahasa Indonesia tarikh diberikan tanggal sekian, dan mereka akan dikasih tahu konter nomor berapa. Jadi di situ ada konter banyak, dan agen tersebut sudah dikontak oleh pihak yang nakal tadi, pihak immigration, pihak berkuasa, untuk masuk di konter nomor, contohnya nomor 10. Jadi warga asing yang mau masuk mengikuti visa melancong ini harus masuk melalui lorong atau konter nomor 10. Dan di situ mereka tidak akan dicek macam-macam terus masuk, karena sudah ada kontak pihak berkuasa di konter 10 tersebut dengan ejen yang membawa masuk warga asing. Antara penyebab kenapa ramai sangat warga asing dalam Malaysia yang tak ada pun dokumen perjalanan yang sah. Kita ingatkan mereka ni masuk melalui jalan tikus. Rupa-rupanya mereka masuk macam biasa. Puncanya mereka yang kita bagi kepercayaan untuk jaga pintu masuk, tapi akhirnya jadi gelap mata sebab rasuah. Apapun, jangan disebabkan segelintir mereka yang bermasalah ni habis kita nak pukul rata kata semua penguatkuasa immigration tu sama ambil rasuah. Tak adil lah macam tu. Bukan sebab ramai lagi penguatkuasa immigration kat luar sana yang menjalankan tugas dengan komited dan telus. Tapi bagusnya Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Imigresen Malaysia, mereka terus laksanakan 6 langkah reformasi untuk pastikan masalah counter setting ni dah tak berlaku. Antaranya yang pertama, rotation kerja untuk mereka yang dah berkhidmat lebih daripada 3 tahun. Yang kedua, pemasangan CCTV di kawasan yang strategik. Dan yang ketiga, katanya lepas ni akan lebih banyak pemeriksaan mengejut daripada pihak atasan. Masalah rasuah ni adalah masalah yang berlaku hampir dekat seluruh dunia, dan ianya adalah masalah individu dan bukannya agensi. Korupsi. Orang yang ambil rasuah ni, mereka tak kisah undang-undang, letaklah hukuman gantung sekalipun, kalau mereka nak ambil, tetap mereka akan ambil. Oke. Jadi aku akan ngejelasin masalah ini, guys, karena banyak yang salah paham. Memang di Malaysia ini terlalu banyak pati. Yang seperti aku bilang tadi, kenapa pati bisa bertahan di Malaysia? Nomor 1, memang kesalahan pati karena masuk ke Malaysia secara tidak sah, mengikuti lorong-lorong tikus, jalur-jalur tikus. Dan baru-baru ini
mereka masuk macam biasa melalui airport, dan ada pihak berkuasa sudah kontak, sudah deal sama agen-agen yang mau masuk warga asing. Jadi jangan sekali-sekali menyalahkan parti kenapa gitu, tapi salahkan juga ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membawa masuk, membantu mereka masuk ke Malaysia. Dan yang kedua, seperti aku bilang kemarin, seandainya parti-parti yang nggak mempunyai dokumen ini, nggak punya permit kerja, tidak diberikan pekerjaan, otomatis mereka tidak akan bertahan dan mereka akan balik ke kampung ataupun ke negara asal, guys. Dan seperti yang Encik bilang tadi, bukan semua penguat kuasa seperti itu. Ada juga penguat kuasa yang lurus, yang bagus, dan di mana-mana semua sama. Ada yang pihak berkuasa yang nakal, ada yang tidak bertanggung jawab, ada yang lurus, jadi semua sama. Dan poinnya di sini, sekali lagi, ini adalah hak aku untuk menasihati teman-teman aku yang ada di Indonesia. Jika ada seseorang ataupun agen ataupun toke ataupun tekong yang mengatakan masuk ke Malaysia mengikuti visa melancong bisa membuat permit, hati-hati guys, jangan percaya, karena itu tidak diperbolehkan. Visa melancong hanya untuk melancong saja dan tidak diperbolehkan bekerja atau tinggal melebihi masa di Malaysia. Jangan sekali-kali kena tipu, hati-hati dengan agen-agen yang mengambil keuntungan, yang memanfaatkan ketidakpahaman kita, memanfaatkan kebodohan kita. Jadi jangan sekali-kali tertipu, guys. Oke, semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang mau masuk ke Malaysia. Hati-hati, jangan tertipu agen dan toke-toke apa benda lah. Yang penting kalau mau masuk ke Malaysia, mengikutilah jalur-jalur yang sudah ditentukan, mengikuti undang-undang yang sudah ditentukan, guys. Oke, share ke teman-teman kalian, semoga ini bermanfaat. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetot.